Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Irwan Sujanto. Di sini izinkan kami untuk membuat video untuk ECPAS Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas TIB kelompok 2. Saya Valentinus Krisna Febrianto dengan NIM akhir 225. Saya Lutfi Hanif dengan NIM akhir 095. Saya Arya Srotapana dengan NIM akhir 106. Saya Lutfinova Kurniawan dengan NIM akhir 248. Saya Sula Amira Hanis dengan NIM akhir 231. Saya Muhammad Rizal Ramadhani dengan NIM akhir 259. Saya Dava Hendrian dengan NIM akhir 098. Aduh, panas banget lagi yang ini. Iya lagi panas banget, mana lagi nanti jam 1 ada matkul. Kalau kalian gimana? Mau nitip absen atau gimana nih? Oh iya juga sih, jam 1 ya. Sekarang masih jam 10. Mending kita cari orang aja buat nitip absen. Bener, itu. Boleh itu kita cari siapa tapi ya. Apalagi selama ini gue jarang buat ikut-ikut kelas gitu. Tapi isi absen aman-aman aja kok. Ya tapi soalnya kebetulan juga nih, soalnya pas nanti matkul jam 1, dosennya kebetulan jarang absen. Bener. Jadi kita bisa absen Iya. ya, kita absen. Tinggal cari orang aja. Lu gimana? Lu setuju nggak? Gua setuju. Setuju nggak? Gua setuju. Nah, tapi gue bingung nih, kita nitip ke siapa? Kan dari kita 3 nggak ada. Siapa ya? Bentar. Coba lihat Kita cari sekitar dulu coba. Itu Dapa bukan sih yang sekolah sama kita nanti? Oh iya, Dapa, panggil aja. Dap. Sidap. Oh iya, Oi, sini. Bentar, sini. Ada apa nih? Duduk. Nah, duduk dulu dah. Ada mau diomongin nih. Ya. Kenapa? Ntar lu jam 1 masuk kelas nggak? Kan ada matkul tuh di jam 1. Ya. Gue pasti masuk sih. Oh, lu pasti masuk. Iya. Jadi kebetulan banget nih, kita lagi males nih. Ya. Jadi kita mau nitip absen sama lu gimana? Jadi tadi kita udah dari jam 10 lah kita ngomongin ini. Iya. Terus kebetulan ada lu lah di sini. Kira-kira lu mau nggak nitipin absen ke kita? Gitu. Jangan kayak gitu dong. Gue takut ketahuan dosennya. Nanti kalau ketahuan bukan gue doang yang kena. Nanti kalian juga kena. Mending kita masuk bareng aja. Kalau itu sih gampang aja, santai aja. Terus Soalnya dosennya juga jarang absen. Jadi nggak bakal ketahuan harusnya. gue udah berapa kali di sini nggak absen, tapi aman-aman aja kok. sama Iya, sekarang. temen gue kemarin juga ini dia titipin absen temennya dia juga nggak nggak kena apa-apa, dia santai aja, chill aja. Bisa nggak? Gak apa-apa nih kalau ketahuan. Ya. Iya, harusnya sih, kalau menurut gue sih Aman nggak bakal sih. ketahuan. Aman. Jadi ya tinggal udah. lu nya aja gimana. Oke, gue minta tolong nggak berarti ya. Udah boleh. Oke. Oke, bener ya. Aman. Oke. Jadi beda ya. Aman. Oke. Makasih. Oke guys, jadi itu adalah sebuah cuplikan yang dimana video titip absen. Nah, untuk video tadi itu nggak patut dicontoh ya guys, karena balik lagi video itu merugikan, yang dimana bisa merugikan orang yang dititipin absen karena pengaruh nilai nanti akan jelek, dan juga kasihan juga lah orang tua kalian itu nanti sudah membiayai kalian tapi kalian tidak masuk ke dalam kelasnya. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari kita harus hadir jujur dan bertanggung jawab. Jadi, korupsi besar tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bermula dari kompromi kecil yang kita biarkan. Titip absen hari ini, manipulasi laporan kerja besok, korupsi jabatan lusa. Generasi anti korupsi bukan hanya menolak suapan miliaran, tapi yang berani jujur bahkan ketika tidak ada yang melihat. Oke guys, jadi di sini aku bakal wawancarain salah satu orang yang dimana aku meminta pendapat mereka terkait dengan golput. Oke, nah mas sebelumnya kenalin, aku Lutfi dari Teknik Industri Angkatan 24. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Madana Bayu Krisna dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya nih mas terkait dengan golput. Nah sebelumnya mas sudah tahu belum golput itu apa? Yang saya tahu ya, golput itu kan kalau nggak salah kepanjangannya golongan putih. Kalau nggak salah itu artinya orang-orang yang yang nggak menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan umum ataupun pemilihan apapun itu yang dilakukan oleh
pemerintahan kita. Oke, baik. Oke, selanjutnya Mas kira-kira tahu nggak kenapa orang tuh bisa golput? Oh, kalau kenapanya mungkin kayaknya karena ini deh, orang kebanyakan agak apatis dan tidak peduli dengan proses pemilihan, atau mungkin karena mereka kecewa juga dengan hasil-hasil yang sudah ada, jadi mereka lebih memilih untuk nggak memilih sama sekali. Kayaknya mungkin gitu sih menurut saya. Oke, kalau misalnya orang golput tuh sebenarnya menurut Mas mempengaruhi hasil akhir nggak sih? Maksudnya mempengaruhi hasil dari pemilu misalkan menjadi kurang demokrasi atau gimana segala macam? Kalau golput ya, kalau menurut saya sih golput itu sendiri bagian dari demokrasi ya, karena dia memilih untuk nggak memilih gitu. Jadi, tapi kalau mempengaruh, kayaknya sih ngaruh ya, karena kalau nggak salah yang kemarin itu, pemilu kemarin itu yang golput itu kayaknya banyak ya. Jadi mungkin udah pada kecewa juga, jadi yang terpilih juga nggak sesuai dengan apa yang diinginkan mungkin gitu. Oke. Oh, berarti menurut Mas sendiri golput itu sebenarnya balik ke hak masing-masing ya? Iya. Mereka mau atau tidaknya, kayak gitu. Oke, ya udah sekian itu buat dari narasumber kita yang pertama. Oke. Makasih, Bay. Oke guys, jadi di sini kita bakal nyari orang kedua buat kita wawancarai tentang golput. Halo Kak. Sebelumnya bersedia nggak aku buat wawancara tentang golput? Boleh, boleh. Oke, boleh. Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu ya. Aku Boleh. Lutfi dari Teknik Industri Angkatan 2024. Sebelumnya Kakak? Aku Pisca dari Humas Angkatan 24. Oke, sebelumnya aku mau nanya ini Kak terkait dengan golput. Sebelumnya Kakak tahu nggak terkait golput itu apa? Kalau menurut aku sendiri, golput tuh kayak kalau misal lagi pemilihan tuh Oke. kita nggak ngemilih, jadi kayak apa sih namanya, kotak kosong mungkin. Oke. Sebelumnya pendapat Kakak tentang golput itu gimana ya Kakak tahu? Kalau pendapat aku sendiri tentang golput kan itu kita kan nggak milih apa-apa tuh, Iya, betul. yang dimana kertas pemilihan suara kita tuh pastinya belum ke apa namanya? Dicoblos. Iya, belum dicoblos. Nah, itu sebenarnya malah agak membuka kemungkinan besar kalau semisal kertas itu bakalan disalahgunakan sama pihak lainnya. Oke. Sebelumnya Kakak pernah ada rencana atau keinginan untuk golput ya? Kalau semisal di suatu pemilihan itu ngelihat kayak calon-calonnya itu kurang memungkinkan Oke. atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu ada keinginan untuk golput. Oke. Karena tadi Kakak ada keinginan, sebenarnya kalau misalkan menurut Kakak sendiri, pengaruh dari golput tuh ada nggak sih pengaruh ke nilai? Nilai apa dulu? Ke nilai ini maksudnya, angka pemilihan. Oh, itu pengaruhnya pastinya pasti kita itu nggak bakalan ke deteksi ya Oke. kita pemilihan kita, Iya, cuman pasti ada orang yang orang dalam tuh Yang memanfaatkan. takutnya memanfaatkan Oh, kertas kosong kita itu buat dipakai buat ngepilih calon-calon lainnya. Disalahgunakan gitu ya Kak? Iya, disalahgunakan. Oke. Terakhir nih Kak, ada nggak Kak pesan-pesan untuk di sana, di luar sana yang mungkin ingin golput atau masih bingung lah terkait dengan siapa yang mereka pilih? Kalau pesan buat orang yang rencana yang golput, mungkin jangan golput dulu ya, karena kita bisa aja manfaatin itu. Mungkin kalau semisal emang nggak mau milih, nggak apa-apa banget buat dipilih yang agar suaranya itu nggak sah gitu loh, daripada kalau kita kosongin itu malah bikin suatu kesempatan gitu buat calon-calon lainnya yang mungkin itu malah nggak cocok banget buat apa yang kita mau. Oke. Jadi poinnya adalah kalau misalkan memang tidak ada yang sesuai, setidaknya yang mendekati kriteria ya Kak ya. Ya, jangan sampai kotak-kotak kosong itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya Kak. Oke, sekian buat wawancaranya. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke. Jadi berdasarkan tadi dua yang kita wawancari terkait dengan golput, itu bisa disimpulkan buat yang pertama itu mereka sebenarnya sah-sahkan saja terkait dengan golput karena menurut mereka itu adalah haknya mereka. Nah, tapi ada satu orang yang dimana dia tidak setuju karena balik lagi golput
itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membela dari pihak yang dipilihnya. Gitu. Jadi ya untuk kesimpulan dari saya pribadi dan juga teman rekan-rekan saya bahwa golput itu tidak disarankan, karena balik lagi itu berarti tidak menggunakan hak pemilihannya, yang dimana situ sudah sebagai warga negara sudah seharusnya kita memakai hak suara kita untuk memilih calon dari apa yang kita pilih, seperti itu. Kenalkan, nama aku Valentinus Krisna Febrianto dari Teknik Unsri 24 dan ingin melakukan wawancara mengenai sarana prasarana di kampus. Sebelumnya aku bakalan cari yang bakal ku wawancarin. Kira-kira siapa yang mau ya? Berisi Mas. Aku mau wawancara kira-kira dari Mas, ada yang bersedia nggak? Wawancara apa, Mas? Wawancara mengenai sarana prasarana di kampus 2 sih. Ini dia. Kayak nggak bisa Mas, aku mau kelas aja. Oh, kelas. Jadi aja. Yang batik boleh sih, yang batik sih. Asik. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa? Aska. Oke, Mas Aska. Kira-kira menurut Mas Aska pendapat mengenai sarana prasarana di kampus itu kayak gimana? Saya sendiri belum puas ya, terutama di parkiran ini. Kenapa? Karena area ini biasanya ramai sehingga saya kadang sulit mencari tempat parkir gitu. Jadi kurangnya lahan parkir di area kampus 2 ini. Dan mungkin di kelas juga terlalu padat lah ruangannya, jadi agak terlalu banyak orang di dalam satu kelas. Terus menurut Masnya kira-kira apa yang perlu dibenahi dengan mungkin dalam waktu sesingkat ini yang perlu disegerakan tuh apa yang perlu dibenahi? Menyediakan lahan parkir ini ya, khususnya motor ya, karena kebanyakan mahasiswa pakai motor ya. Kemudian untuk kelas mungkin kuotanya mahasiswa bisa dikurangin. Gitu. Oke, gitu aja wawancara dari saya Mas. Thank you Mas. Oke, masih. Oke. Oke, selanjutnya kami ingin memasang poster. Jadi keadilan hukum itu atau penegakan hukum bukan hanya ada pada institusi negara ataupun ruang sidang, tapi di lingkungan kampus pun juga ada aturan yang harus ditegakkan. Jadi di lingkungan kampus punya aturannya sendiri. Tetapi masalahnya itu banyak mahasiswa atau orang yang hidup di lingkungan kampus jarang mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu kami di sini ingin memasang poster sebagai pengingat di lokasi-lokasi strategis untuk pengingat. Jadi kami niat di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mengingat. Oke, jadi kita langsung aja ke lokasinya. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi strategis yang pertama, yaitu area parkir. Jadi di sini kami akan memasang poster, yaitu dipasang oleh rekan saya. Oke, jadi yang pertama yaitu di kawasan parkir. Jadi memarkir kendaraan di sini harus dengan rapi seperti tulisan ini, yaitu parkir kendaraan Anda dengan rapi agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atau pejalan kaki yang melewati area ini. Oke, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Oke, selanjutnya kita udah sampai ke lokasi strategis yang kedua. Kami sudah sampai di area kawasan atau kawasan bebas rokok. Kebetulan nih ada mas-mas yang rokok nih di sini nih. Ini kawasan bebas. Iya. Saya mau cerita. Gak boleh ngerokok ya mas. Oke, tindakan yang ketiga selanjutnya menjaga kawasan bebas asap rokok. Pematuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok, menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa bersama. Ini menunjukkan kepedulian terhadap hak orang lain. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi yang ketiga. Jadi kami ingin memasang untuk mengingat untuk bumbung sampah pada tempatnya. Mas, buang sampah yang bener dong, yuk. Tempatnya sudah jelas, masa buang sampah tetap sembarangan gitu. Langsung ada contohnya. Disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya mencerminkan budaya bersih dan peduli terhadap lingkungan. Oke baik, jadi sekian untuk video ECPAS Pendidikan Kewarganegaraan dari kelompok kami, kelompok 2 kelas TIB. Untuk video-video tadi itu sudah mencangkup dari 4 soal yang ada di soal ujiannya. Nah jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.